Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Wahyuni dengan NIM A1C4-19014. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Puput Purnasari, Nisa Sulistiani, dan Lia Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia, di mana yang dihasilkan adalah gula, yang terbentuk dari dua bahan mentah sederhana, yaitu karbon dioksida atau CO2 yang diserap dari udara, dan air yang didapatkan dari tanah dibantu oleh cahaya matahari, yang terjadi di dalam klorofil. Reaksi dari fotosintesis yaitu 6 molekul karbon dioksida bereaksi dengan 6 molekul air sehingga terbentuklah 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen yang terjadi di dalam klorofil dan dibantu oleh cahaya matahari. Tempat terjadinya fotosintesis yaitu pada bagian daun. Di dalam daun terdapat bagian yang disebut mesofil. Dan di dalam mesofil terdapat jaringan palisade yang kaya akan kloroplas, dan kloroplas terdapat pigmen hijau daun yang disebut klorofil. Ini merupakan struktur dari kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat stroma, granum, tilakoid, membran dalam, dan membran luar. Tilakoid adalah sistem membran dalam kloroplas yang memisahkan kloroplas menjadi ruang tilakoid dan stroma. Dan granum merupakan kumpulan dari tilakoid dan tempat terjadinya reaksi terang. Stroma adalah daerah cair antara tilakoid dan membran dalam dan merupakan tempat terjadinya siklus Calvin atau reaksi gelap. Selanjutnya, pada fotosintesis terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau disebut juga siklus Calvin. Prosesnya yaitu reduksi CO2 menjadi karbohidrat melalui oksidasi karir energi, terbentuklah ATP NADPH. Pada reaksi terang memberi energi pada karir dan pada reaksi gelap menghasilkan PgAl. Mekanisme dari fotosintesis yaitu pertama, penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas, yang kedua, pemisahan molekul air diiringi pelepasan elektron berenergi tinggi dan penghasilan O2. Yang ketiga, transfer elektron yang menyebabkan pembentukan energi kimia dan tenaga pereduksi NADPH. Ini merupakan mekanisme dari reaksi terang. Selanjutnya, masuk ke dalam mekanisme reaksi gelap, dimulai dari transfer elektron, dilanjutkan dengan penggunaan ATP dan NADPH untuk fiksasi CO2 menjadi karbohidrat kompleks seperti sukrosa, pati, selulosa, dan hemiselulosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lengkap bagaimana mekanisme reaksi terang. Yang pertama, penangkapan energi cahaya oleh kloroplas. Cahaya akan masuk ke dalam grana, dan di dalam grana terjadilah pemecahan H2O dengan hasil energi dan oksigen O2. ADP dan NADPH yang ada di dalam grana akan bereaksi dengan E dengan elektron dari ADP menjadi ATP, dan selanjutnya bereaksi dengan H positif dari 2 NADP menjadi 2 NADPH. Jadi, ATP dan 2 NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang akan diberikan kepada stroma untuk reaksi gelap. Ini merupakan hasil reaksi terang dari 2H2O menjadi 2 NADPH ditambah O2 ditambah ATP. Oksigen yang dihasilkan dari reaksi terang akan dikeluarkan melalui stomata dan terbentuklah oksigen yang kita hirup sehari-hari. Dari hal inilah dapat kita simpulkan bahwa proses fotosintesis yaitu proses di mana
Organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dan melibatkan dua lintasan metabolik. Dan terjadi dua reaksi pada reaksi fotosintesis, yaitu reaksi terang, di mana mengubah energi matahari menjadi seluler, pada reaksi gelap atau siklus Kelvin, yaitu reduksi CO2 menjadi CH2O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Febrianti dengan NIM A1C41971 dari reguler B. Nah, di sini bahasan kita pada kali ini yaitu reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, apa sih maksud dari reaksi Kelvin ini? Nah, reaksi Kelvin atau reaksi gelap ini adalah proses mengubah CO2 dan komponen-komponen lainnya menjadi glisera dehidrat 3-fosfat, yaitu untuk menjadi bahan baku dari glukosa. Reaksi gelap atau siklus Kelvin ini terjadi di stroma. Nah, dalam reaksi gelap ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap fiksasi, reduksi, regenerasi. Pada tahap yang pertama, fiksasi, yaitu 3 CO2 akan disatukan dengan molekul 3 ribulosa bifosfat. Nah, dari 3 ribulosa bifosfat ini akan menghasilkan 6 3-fosfogliserat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini adalah enzim yang paling melimpah dan yang paling banyak di kloroplas. Tahap ini adalah tahap fiksasi. Kemudian 3 molekul fosfogliserat akan diubah menjadi 6 molekul glisera dehidrat 3-fosfat. Dalam pengubahan 3 molekul fosfogliserat menjadi 6 molekul fosfogliserat dibutuhkan 6 ATP. Nah, 6 ATP yang sudah digunakan sisanya akan menjadi 6 ADP. Nah, selain membutuhkan 6 ATP, dalam tahap ini juga memerlukan NADPH. Nah, NADPH yang telah digunakan ini sisanya akan menjadi NADP plus ditambah H+. Nah, tahap ini disebut dengan tahap reduksi, di mana tahap ini membutuhkan 6 ATP dan NADPH. Kemudian 6 glisera dehidra 3-fosfat. Kemudian ada satu molekul yang keluar. Sebagai hasil reaksi gelap. Sedangkan 5 molekul sisanya adalah 5 gliserol dehidra 3-fosfat yang akan diubah kembali melalui reaksi menjadi 3 ribulosa bifosfat. Dalam pengubahan 5 molekul 3-fosfat menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat ini dibutuhkan 3 ATP. Nah, 3 ATP yang sudah digunakan ini sisanya akan menjadi 3 ADP. Tahap ini disebut dengan tahap regenerasi. Di sini yang perlu diingat dari reaksi gelap yaitu dari 6 glisera dehidrat 3-fosfat akan keluar 1 dan 5 dibuat kembali menjadi ribulosa bifosfat. Satu yang keluar ini yaitu 1 gliserol dehidrat 3-fosfat plus merupakan hasil dari sekali reaksi gelap yang nantinya akan dibuat menjadi glukosa. Namun, untuk membuat 1 molekul glukosa dibutuhkan 2 glisera dehidrat 3-fosfat. Jadi untuk melakukan atau membentuk 1 molekul glukosa dibutuhkan 2 kali reaksi gelap. ATP dan NADP yang digunakan pada reaksi gelap ini dihasilkan dari reaksi terang. Nah, dari pembahasan ini kita lihat kalau reaksi gelap ini siklusnya akan terus berulang dan terus saja seperti ini. Siklusnya seperti ini, tidak akan berubah. Nah, itu saja dari penjelasan dari saya.
kurang lebihnya baiklah, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis tanaman C3 dan tanaman C4. Tanaman C3 merupakan jenis tanaman tingkat tinggi pada umumnya, mendapatkan intensitas cahaya kategori sedang, contoh tanaman kentang, kedelai, dan kacang-kacangan. Sedangkan tanaman C4 merupakan tanaman yang beradaptasi di lingkungan dengan intensitas cahaya cukup panas, contoh tebu, sorghum, dan jagung. Tumbuhan C3 yaitu tumbuhan yang dalam proses fotosintesis, terutama reaksi gelapnya menghasilkan senyawa beratom 3C. Dalam hal ini adalah asam fosfogliseret. CO2 berikatan dengan ribosa bifosfat dibantu enzim rubisco akan membentuk senyawa 3 asam fosfogliserat 3C, di mana di sini mempunyai jumlah atom 3C, maka di sini dikenal dengan tumbuhan C3. Maksudnya akan membentuk senyawa yang memiliki 3 atom C. Kemudian akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. 1 gliseraldehida akan keluar dan menjadi glukosa, dan yang lainnya akan diubah lagi menjadi ribosa bifosfat. Selanjutnya yaitu tumbuhan C4. Reaksi gelapnya terjadi pada mesofil dan sulubum pembuluh. Diawali pada CO2 ditangkap, disatukan fosfoenolpirufat, terjadi pada mesofil. CO2 ditangkap, disatukan pada fosfoenolpirufat, kemudian membentuk molekul oksaloasetat 4C. Kemudian akan diubah menjadi malat dan akan keluar dari mesofil dan akan masuk pada sel selulosa pembuluh. Di dalam sel selubung pembuluh, malat akan melepaskan CO2, kemudian akan berubah menjadi pirufat dan akan berubah lagi menjadi fosfoenolpirufat. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan pada proses fotosintesis tanaman C3 dan C4. Tumbuhan CAN ini umumnya hidup di tempat panas atau yang tandus, contohnya pada kaktus. Tumbuhan CAN ini mengambil CO2 pada malam hari, karena tumbuhan ini pada siang harinya dia tidak akan membuka stomatanya, karena untuk menghindari proses transpirasi yang berlebihan. Sehingga pengambilan CO2 berlangsung pada malam hari, pada stomatanya terbuka lebar, maka CO2 bisa masuk dan CO2 ini berkaitan juga dengan bantuan PEP atau fosfoenolpirufat. Dia juga akan membentuk asam oksaloasetat, kemudian asam oksaloasetat ini diubah menjadi asam malat. Maka asam malat ini nantinya akan disimpan di dalam vakuola sepanjang malam. Nah, pada siang harinya, pada saat stomata ini menutup rapat, asam malat yang berada di vakuola itu juga akan mengalami dekarboksilasi menjadi asam pirufat dan karbon dioksida. Asam pirufat ini akan kembali membentuk PEP dan kemudian ke karbohidrat. Sementara CO2-nya akan masuk dalam siklus Kelvin, maka akan terbentuknya karbohidrat. Terima kasih.